Ya, kita kembali dengan sudah siapnya Bang Ade Armando dengan argumennya. Silakan Bang Ade. Ya, saya cuma ingin mengatakan, melanjutkan yang terakhir ini, buat saya sih sudah sangat jelas terang benderang. Apa yang dilakukan oleh BEM UI ini memang tujuannya adalah sebagai tindakan politik, ya. Tindakan Berpolitiknya di? berpolitik dalam artian gini, dia tidak sedang berusaha mengajak masyarakat untuk berdiskusi secara ilmiah, ya. Mereka memang sedang berpolitik, membangun sebuah narasi yang tadi saya katakan sejalan dengan cara pandang yang berusaha mendelegitimasi pemerintahan Jokowi, ya. Tapi kan begini, bahwa Bung Ade juga kan berpolitik. Ya, selama nah, ini kita kasih karena kesempatan itu dulu enggak, justru kepada saya Bang mau Ade. bilang, Bukan. justru saya persis mau bilang, ya, karena Anda kan dia juga selama ini berpolitik. karena Semua, dia kita jadi semua kan boleh. tukang stempel, apa yang kata pemerintah semuanya bagus. Ya Oke. berpolitik. Justru Kita itu, dengarkan dulu. saya kan Sah-sah mau aja, lengkapi. mudah-mudahan nanti Makanya bisa- kalau Anda dengar kalimat Anda lebih lengkap, Anda akan paham bahwa saya bukan. persis akan Kalau Anda mengatakan. berpolitik, saya tadi ingin udah saya mengatakan jelaskan begini. kan, karena Anda masuki. Saya tenang dulu. Kita habiskan Iya, dulu iya. Bang Fadli Jadi ke Bang Ade. statement itu statement politik harus dibaca Itu dengan kan kacamata kritik. politik. Enggak, itu kritik. Sebentar. Bukan. Enggak. Silakan aja. Ya kau silahkan, tapi Anda Iya. ngomong terus gimana sih? Jadi saya ulang ya, pernyataan BEM tersebut bukanlah pernyataan dari komunitas ilmiah yang sedang bicara tentang gagasan-gagasan ilmiah. Meskipun mengklaim ada kajiannya lengkap. Omong kosong. Dia itu bicara tentang politik, berada dalam sebuah frame politik, yaitu mendelegitimasi pemerintahan Jokowi. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Nah, jawab kemudian saya persis seperti kata Fadlizon, saya pendukung pemerintah akan mengatakan bahwa enggak, argumen Anda salah. Dan saya adalah betul, saya pemain politik. Bang Ade juga sudah ada kajiannya lengkap? Justru itu, saya ingin menantang BEM UI. Ayo kita diskusi sama-sama tentang undang-undang ITE, tentang perdebatan mengenai Adu kajian. Adu kajian, selesai. Tapi kalau orangnya menghindar untuk bertemu, ya selesai masalahnya. Saya jadinya Katanya ketemu tunggu sama waktu yang tepat Bang, ada waktunya menunggu nanti. waktu yang tepat, sehingga saya ketemunya sama Sultan. Tapi Bang Ade, apakah Bagus semuanya juga hanya sih. mendukung, mengkritik pemerintah tidak berani? Saya sering dong saya mengkritik pemerintah, berulang kali saya mengkritik pemerintah. Anda catat rekam jejak saya. Poin saya adalah, tapi ini kan soal Jokowi nih. Oke. Jokowi as a the king of lip service. Buat saya akan bilang, maksud lo apa bilang dia lip service? Coba kasih datanya. Ternyata nggak mampu BEM UI itu memberikan jawaban terhadap tantangan saya itu. Itu saja urusannya. Oke, Yap. kita dengarkan. Ya terserah kalau misalkan Bung Ade Armando ingin mengatakan seperti itu. Tapi saya tetap pada statement yang awal saya bahwa memang ini ada kecenderungan mahasiswa itu ada ketakutan secara psikis untuk melakukan kebebasan berpendapatnya, khususnya bahkan di kebebasan akademik ini. Apalagi kita tahu bahwa rancangan RKUHP ini sedang ingin menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden yang bahkan sudah dihapuskan pada tahun 2006 lalu. Ini mungkin bisa dijawab juga sama Bang Fadlizon. Belum ada pasal penghinaan presiden pun sudah sedemikian gaduh. Yang sebetulnya presidennya juga nggak terlalu terusik kok, biasa kok. Tapi saya nggak tahu kenapa ada orang-orang yang mungkin lebay ya menurut saya gitu loh. Dan saya mengatakan bahwa Bung Ade Armando cukup lebay gitu mengatakan pandir dan lain sebagainya. Tentu boleh gitu loh. Nah maksudnya, dan tidak perlu mengatakan bahwa BEM ini menggalang dukungan lah apa segala macam. Toh kalau saya merasa terwakili dan jutaan banyak rakyat terwakili bahwa Pak Presiden Jokowi seperti apa yang dikeluarkan oleh BEM UI itu enggak masalah juga. Makanya ketika misalkan kritik biasa ya sudah biasa, respon kritik pun biasa ya sudah biasa. Makanya tadi tarkul jawab alal jahili jawabun. Kadang-kadang tidak menjawab orang dungu itu adalah jawabannya. Nah, Anda kan begitu juga loh, sudah kira-kira. sempat berkomunikasi dengan Leon secara langsung, meskipun Leon tidak ada. Pernyataan seperti apa sih? Ya, saya bukan jubir Leon ya di sini ya. Saya bukan jubir, tapi begini Juru sambung. makanya memang ini bukan hanya terjadi di UI gitu loh Mbak. Ini bukan hanya tentang Leonnya, ini bukan hanya tentang pemanggilannya, tapi ini terjadi secara struktural tadi saya katakan. Bahkan ada indeks demokrasi tadi Bang Fadli bilang menurun. Dan kita sebagai mahasiswa itu bertanggung jawab secara etis untuk mengisi pos kritis itu yang hilang sekarang gitu loh. Nah makanya ada yang mengatakan king of lip service dan lain-lain sebagainya, itu wajar. Berpolitik? Kenapa kemudian berpolitik harus dikonotasikan negatif gitu loh. Kita mengisi untuk, oh ternyata ada kebijakan publik yang mesti dikritik, itu juga soal politik. Jadi nggak usah terlalu antipati juga begitu loh.
Iya, dan Biasa aja gitu kalau loh, Bang orang Faldo. berpolitik dia siap didukung dan siap tidak didukung. Itu begitu Itu yang pula dengan terjadi, kan? respon-respon yang Ya dikatakan kan? oleh Dan tidak dihukum. Ya, itu Ya, dia. semua kita bergerak atas nama rakyat. Saya rakyat semua kan. Pak Itu dia Jokowi pada juga akhirnya. bilang rakyat kan. Ukurannya kan pada akhirnya kan akan ada double standard gitu loh. Tadi yang saya katakan, kenapa kemudian dibilang ini melanggar aturan? Kenapa kemudian dibilang menghina simbol negara? Oke, hal ini kan sepakat Di mana Bang Faldo terjadinya dan juga melanggar Bang Ade juga aturannya, Bro? sepakat. Itu ada informasinya Udah lapor ke Bang LBH, Faldo. maksudnya Itu melanggar ada yang mana? informasinya Bang Faldo. Coba cari tahu informasinya loh. Itu pernyataan dari Humas UI yang saya bisa bilang, Faldo akan bilang kita juga nggak setuju sama itu. Tapi memang ada apa yang terjadi kemudian setelah dia mengatakan melanggar Kita aturan. dukung lapor Kita polisi. tunggu sampai betul-betul diturunkan ada sanksi. Oke. Ketika itulah kami akan melawan. Ya, jadi saya kira ini bagus ya, satu diskusi, tapi ini tentang mahasiswa dan mahasiswa UI atau BEM UI. Tapi kepada masyarakat yang lain, saya kira juga perlu kita lihat dalam berbagai kasus. Habib Rizik Sihab, bicara apa, urusan swab bisa kena vonis 4 tahun, Oke. itu contoh. Dan juga contoh-contoh lain, Ahmad Dhani tadi, hanya dengan kata ludah atau idiot, kemudian dipenjara 11 bulan dan sebagainya. Jadi ini terlalu banyak contoh apa yang disampaikan oleh Saudara Sultan tadi, bahwa memang demokrasi kita sedang bermasalah. Dan ini yang harus kita perbaiki bersama, Iya. karena kita punya tanggung jawab terhadap konstitusi untuk kebebasan berpendapat. Baik. Ya, dan Bapak akhir Basri, di sini luar tadi biasa. bahwa garis besarnya Bang Ade, Bang Faldo akan pasang badan lah ya jika memang kemudian ada sanksi kode etik yang dikeluarkan oleh UI. Bahkan kita Baik. sanksi akademik. Iya. Sanksi Juga bisa akademik, langsung siap. berkomunikasi dengan Leon, Bang Ade Armando. Terima kasih banyak catatannya di program kami malam hari ini. Kita akan mengundang Ketua PBNU, Pak Kiai Haji Marsudi Suud, untuk memberikan sebuah ungkapan juga ya di penghujung catatan demokrasi. Tausiahnya silakan Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai.